Diawali dengan memperlihatkan bayangan masa lalu dari seorang anggota marinir bernama James. Ini orangnya. Konon belakangan ini ia sedang terjebak dalam situasi ekonomi sulit. Apalagi setelah keluaran banyak uang untuk biaya operasi jantung sang anak bernama Joan. Yang itu pun diperolehnya dari hasil anjuk hutang dari Bank Emok. Sebagai seorang ayah tentu saja James tak ingin berada pada posisi ini sampai berlarut-larut. Maka tak heran jika setiap harinya ia selalu menitipkan Joan bersama pembantu. Karena pada jam-jam tertentu dia sudah harus pergi menunggu jemputan dari rekan-rekan sepekerjaannya. Mereka tak lain adalah sekomplotan perampok bersenjata yang dipimpin seseorang bernama Mick. Ini bebenulnya. Dan sebagai sesama mantan prajurit militer terlatih, Mick sengaja merekrut James untuk membantu kesulitan ekonominya. Selain karena memang si James ini merupakan saudara kandungnya sendiri. Ketika mereka merasa sudah waktunya untuk mulai beraksi, di mana target kali ini yakni sebuah bank yang terletak di pusat sebuah kota, maka dalam waktu singkat, posisi kepala bank tersebut pun langsung dijadikan sasaran pertama untuk mendapatkan kode berangkas uangnya. 31777. Kerasnya intimidasi yang dilakukan membuat si kepala bank tak punya alasan lagi untuk berbohong, sehingga mereka dapat dengan mudah membobol berangkasnya, dan aksi penjarahan pun dimulai. Setelah semua gepokan uang di dalam berangkas habis terkuras, satu persatu kawanan perampok ini pun mulai keluar, sambil tetap waspada dari kemungkinan ancaman yang tak terduga. Dan benar saja Satgas Kepolisian Anti Begal tiba-tiba muncul melakukan hadangan, sehingga adegan saling tembak pun tak lagi dapat dihindarkan. Beberapa dari kawanan perampok tumbang oleh semburan peluru panas kepolisian. Sementara James memilih cari aman dengan berusaha membawa kabur Mick dan satu orang yang terluka bernama Samsul. Kendati hal itu masih belum menghentikan kepolisian yang terus melanjutkan operasinya dengan aksi pengejaran. Mungkin hanya kata brutal yang cocok disandangkan bagi seorang perampok seperti Mick, yang demi meloloskan aksi kejahatannya sampai nekat menghabisi semua personil kepolisian yang datang tanpa terkecuali. Yo, get out. Dalam sekejap berita kriminal ini pun tersiar luas di seluruh penjuru kota. Bersama dengan itu, Mick dan James nampak sudah kembali bersiap melanjutkan pelarian sambil mencari pengobatan untuk luka Samsul. Dan tentunya Mick tak lupa meledakkan mobil sebelumnya untuk menghilangkan jejak. Singkat cerita, malam pun tiba. Kepolisian setempat masih berjaga-jaga di sekitar lokasi kejadian, di mana telah hadir juga seorang detektif FBI bernama Frank. Ini bebenguknya, yang berdasarkan pengakuan salah seorang dari kasir bank, diperoleh keterangan bahwa logat yang digunakan pelaku diantaranya mengacu pada sebuah daerah yang memang tak jauh dari sana. Thanks, Agent Ross. Sedangkan di tempat lain, Mick sang ngenah-nangah hajar seseorang bernama Bill karena dianggap pengkhianat yang telah membocorkan rencananya kepada kepolisian. Di sisi lain, padahal Mick butuh bantuan Bill untuk menyamarkan uang hasil curian tadi, supaya terlihat seolah-olah Mick adalah pemilik yang sah atas uang tersebut. Belakangan diketahui ada sekelompok gangster yang menjual jasa pencucian uang, di mana potongan 40% dari total uang yang akan dicuci tak jadi masalah buat Mick. Yang penting dia sedikit lebih tenang setelah terlepas dari sekantong uang cash yang sekaligus jadi barang bukti kejahatannya. 50% minimum. Ternyata salah satu kasir dari bank tadi adalah istrinya James, yaitu Eva. Selain karena kecewa atas apa yang dilakukan James, di sini Eva nampak begitu khawatir jika kepolisian dan FBI akan menemukan keberadaan suaminya tersebut. Sehingga James pun terpaksa membawa dia ikut bersamanya untuk sementara waktu.
Sejalan dengan itu kita pun dibawa ke tempat kediaman gangster tadi, kita sebut saja geng Nusi, ini babatoknya. Dan setelah berlangsung percakapan singkat dengan Bill, maka Jem pun diberitahu soal tarif jasa yang naik jadi 70%, di mana tak ada pilihan lain kecuali Jem menyetujuinya tanpa memberitahu Mick terlebih dahulu. Sesaat sebelum mereka kembali ke rumah Bill, Jem sempat bercerita kepada Epa tentang alasan dia sampai nekat melakukan ini semua. Namun, di tengah keharuan yang Epa rasakan itu, tiba-tiba saja dikejutkan oleh kedatangan sekawanan gangster yang kelihatannya mereka sudah siap dengan transaksi pencucian uang tersebut. Terlepas dari apa yang telah Jem dan Bill sepakati di telepon sebelumnya, di sini Mick baru menyadari kalau uang yang mereka berikan ternyata hanya 30%-nya saja. Malahan sempat terjadi sedikit cekcok dengan Jem sebelum Mick pun akhirnya mengambil langkah brutal dan merampas semua uangnya. Yep, there you go. Dari sekian banyak kawan gangster, hanya satu orang saja yang berhasil lolos. Namun alih-alih mempercayai laporannya, Nusi justru balik mengancam orang ini. Apalagi ketika diketahui kalau adiknya sendiri ikut meregang nyawa dalam insiden tersebut. Beralih ke sebuah ruangan interogasi di mana FBI menduga ada keterlibatan dari kepala bank yang kaitannya dalam hal ini adalah sebagai pemberi info bagi para perampok tersebut. Termasuk bisnis suplai senjata pada beberapa rangkaian peristiwa kriminal yang mereka lakukan sebelumnya. No, I don't. Tak hanya itu, kepala bank juga menyebutkan tentang sosok Mick dan Jem, di mana kedua bersaudara ini sama-sama mantan kop marinir dari gurun pasir. Dan dua-duanya pernah terjerat kasus kriminal, bahkan FBI baru membebaskan hukuman mereka pada beberapa tahun lalu. The main one had a Marine Corps tattoo. Di saat yang sama, Mick, Jem, dan Epa telah kembali ke rumah Bill. Di sana terlihat kondisi Samsul yang sudah sedikit membaik. Sementara di sisi lain, Bill begitu khawatir akan buntut dari pembunuhan terhadap saudara kandung Nusi. Meski dari wajah Mick sendiri, tak terlihat adanya raut penyesalan sama sekali. Real Wayne's. Nazi's brother. Watak angkuh itulah yang sebenarnya membuat Jem tak betah lama-lama bersama dengan Mick. Namun alih-alih sadar diri, rasa ketidaksenangan Mick justru dilampiaskan dengan ejekan kata-kata kotor yang sontak membuat Jem merasa tersinggung karenanya. Dan sejalan dengan situasi seperti itu, datanglah orang-orang suruhan geng Nusi. Maka apa boleh buat, Mick dan yang lainnya pun diseret dalam keadaan sudah tidak bisa berkutik lagi. Di sisi lain, penyelidikan terus dikembangkan yang dalam hal ini prank dan Satgas FBI mulai mensoalkan Epa. Selain karena ada catatan sedikit kriminal di saat dia remaja, bukti lain pun menjelaskan kalau akhir-akhir ini Epa sedang membutuhkan banyak uang untuk membayar cicilan rumah sakit. Sayangnya pembahasan ini teralihkan dengan kabar terburunya para gangster tadi, sehingga prank yang harus segera pergi mendatangi TKP pada saat itu juga. Bersama dengan itu, sebuah pemandangan tak sedap terlihat ketika Mick dan yang lainnya dibiarkan terberogol di sebuah gudang, yang artinya mereka mau tidak mau harus siap menerima serangkaian hukuman berat yang sebentar lagi akan dijalankan Nusi. Mick pun mengaku bersalah dan telah jadi biang penyebab situasi ini. Bahkan dia berusaha meyakinkan Nusi kalau memang dialah orang yang pantas mendapatkan hukumannya. Akan tetapi Nusi tak mempercayai begitu saja, alih-alih mengancam akan mulai menghukum Samsul dengan dibanyur cairan asam sulfat. Terlepas dari sebuah permulaan hukuman yang amat menyakitkan dan cukup membuat yang lain merasa geram, Nusi justru ingin membuat Mick merasa lebih tersiksa lagi ketika zat kimia penghancur kulit itu disiramkan ke tubuh Jem. Namun apa yang terjadi? Faktor kelengahan selalu memicu terjadinya hal tak terduga di mana Mick dan Jem lantas menggunakan momentum itu dengan baik. Sehingga situasi di dalam gudang itu pun berubah 180 derajat dalam waktu sekejap. Fokus mereka selanjutnya adalah berpencar demi mengamankan uang bawaan masing-masing. Namun sungguh naas, Jem berpapasan dengan unit kepolisian yang meminta agar segera menyerahkan diri. Sebelum kemudian Mick pun datang dan segera mengeluarkannya dari situasi tersebut.
Sungguh berbeda dari biasanya, kini Mick terkesan lebih mengerti posisi James dan membiarkan dia agar lebih fokus terhadap keluarganya. Padahal di sisi lain, kecil kemungkinan Mick untuk bisa mengimbangi serbuan kepolisian jika hanya berjuang sendirian. Dan benar saja, meski Mick telah mengerahkan segala kemampuannya, namun perlawanan tak berimbang dari pihak kepolisian memaksa dia berlari dan terus berlari hingga pada titik di mana dia benar-benar sudah tidak mampu melindungi dirinya lagi. He's hit! Drop it. Back up! Back the fuck up! Lantas bagaimana dengan James? Di dalam sebuah bus terlihat dia sedang dalam perjalanan mengantarkan Eva pulang. Namun mengingat statusnya yang masih sebagai target buruan polisi, maka tak ada pilihan lain bagi James kecuali harus meninggalkan dulu keluarganya dan melarikan diri sejauh-jauhnya. Kembali kepada Frank dan Satgas FBI pasca disibukkan dengan proses penangkapan Mick, mereka lantas melakukan investigasi di lokasi gudang tadi. Lalu ditemukan serpihan tubuh seseorang yang hancur oleh cairan asam sulfat dan sebuah liontin yang kemudian mereka asumsikan bahwa orang tersebut tak lain adalah James itu sendiri. I guess that means he wasn't lying. Esoknya Frank mendatangi Eva di rumahnya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sejauh ini memang kepolisian belum punya data tentang identitas suami Eva. Jadi dengan begitu Eva tenang mengaku bahwa ayahnya Joan sudah lama tiada. He's not around anymore. He's gone. I'm sorry. Setelah diketahui bahwa Eva hanyalah seorang ibu satu anak yang pekerja keras, tawakal dan bertanggung jawab, maka Frank pun berusaha mengalihkan topik obrolan ke mode curhat seputar perceraiannya. Dan satu pesan dari Eva untuk Frank, buanglah mantan pada gorong-gorong sebagai masa lalu, tapi jangan lakukan itu untuk anakmu. Akhirnya Frank memilih tidak melanjutkan penyelidikan karena tak ditemukan indikasi mencurigakan. Yang ada dia malah merasa iba dan kagagas jika yang dialami anak Eva nantinya seperti yang tengah dialami anak Frank saat ini. Thank you. Singkat cerita, 5 tahun pun berlalu. Cerita pun beralih ke pinggiran sebuah danau yang terletak di perbatasan Bolivia dan Peru, di mana James nampak sedang membetulkan jala ikan pada perahunya. Dan betapa ia terharunya ketika menyadari bahwa ternyata Eva dan Joan telah datang menemuinya ke sana. Tamat dengan ending yang sangat mencibuikan. Cos.